saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, beserta staf, dan tidak lupa anak didik kami yang kami cintai sekalian. Selamat pagi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkatnya kita masih bisa berkumpul di sekolah kita untuk melaksanakan upacara penaikan bendera. Adapun topik pidato yang ingin saya sampaikan pada pagi hari ini yaitu tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah sudah merupakan kewajiban kita. Tetapi tidak jarang kita masih menemukan beberapa di antara kita yang masih kurang dalam menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Contohnya membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan membuat lingkungan kita menjadi kotor dan tidak nyaman. Selain membuat lingkungan kotor, membuang sampah sembarangan akan berdampak menimbulkan penyakit. Contoh penyakit dari membuang sampah sembarangan yaitu penyakit diare atau seperti penyakit demam berdarah dan sebagainya. Untuk menghindari penyakit tersebut, marilah kita membuang sampah pada tempatnya agar lingkungan kita bebas dari penyakit dan lingkungan kita lebih bersih dan nyaman untuk kita tempati. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada tutur kata salah dalam penyampaian pidato, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya kita masih dapat berkumpul di sekolah kita ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, serta anak didik kami yang sangat kami sayangi dan cintai. Adapun topik pidato yang saya bawakan hari ini mengenai pergaulan bebas. Seringkali kita menyalahkan anak-anak yang sudah terlibat ke dalam pergaulan bebas. Padahal kita ketahui itu bukan menjadi kesalahan mereka sendiri. Anak-anak yang di bawah umur harus menjadi tanggung jawab dalam orang tua. Banyak sekali anak-anak yang terjatuh ke dalam pergaulan bebas itu akibat masalah dalam keluarganya. Contohnya, perceraian orang tua, keluarga yang kurang harmonis, kekerasan dalam keluarga, dan kurang kasih sayang dalam orang tua. Sehingga apa yang tidak mereka temukan dalam keluarga, mereka akan mencari di luar rumah. Oleh sebab itu, marilah kita menjaga anak-anak kita. Mari kita sayangi dan kasihi dengan memberikan contoh keluarga yang sehat dan harmonis, agar anak kita tidak jatuh ke dalam pergaulan bebas. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberi kita kesempatan dan kesehatan pada hari ini. Pidato yang akan saya sampaikan kali ini menerangkan menjaga kebersihan. Tuhan sangat mencintai orang yang bersih dan membersihkan segala sesuatu yang ada padanya. Jadi, marilah kita mulai menjaga kebersihan demi terciptanya keselamatan dan kebaikan untuk diri kita maupun orang lain. Hadirin sekalian, jika kita menjaga kebersihan lalu ditiru oleh anak-anak kita dan orang-orang sekitar kita, maka kita akan mendapat manfaatnya. Oleh karena itu, marilah ajarkan sedini mungkin terhadap anak-anak tentang pentingnya menjaga kebersihan, agar kelak mereka menjadi anak yang sehat, cerdas, dan suka berbuat kebaikan. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang cukup teduh ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat dan rahmat berupa kesehatan, sehingga pada kesempatan ini kita bisa hadir di forum penerangan bahaya narkotika ini. Hadirin yang saya hormati, mengkonsumsi narkoba adalah salah satu perbuatan yang menyebabkan timbulnya kejahatan dan juga perbuatan syaitan dan sekaligus perbuatan keji yang harus kita jauhi agar kita selamat di dunia dan akhirat. Serta lingkungan masyarakat pun tentram, tidak ada satu kejahatan pun. Hadirin yang saya hormati, janganlah sekali-kali kita mencoba untuk menggunakan narkoba. Karena jika kita mencobanya, maka kita akan rugi seumur hidup kita.
Hidup terasa terbelenggu dan ketergantungan terhadap sesuatu yang justru merusak hidup kita. Maka dari itu, marilah para putra dan putra bangsa mulai dari sekarang menjauhi narkotika dan mulailah berlomba-lomba meraih cita-cita yang tinggi agar kelak menjadi orang yang tidak merugi. Hadirin yang saya hormati, mungkin hanya ini pidato yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa berada di tempat ini dalam keadaan baik-baik saja. Yang saya hormati Ibu dosen mata kuliah retorika serta teman-teman yang saya sayangi. Teman-teman yang saya banggakan, pertama-tama perlu kita sadari bahwa lingkungan adalah tempat menggantungkan hidup bagi kita semua. Maka dari itu, saya akan membawakan sedikit pidato tentang kebersihan lingkungan. Agar lingkungan tidak memberikan bencana bagi kita dapat menjaga kebersihan lingkungan. Kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan adalah suatu keadaan di mana lingkungan tersebut adalah layak untuk ditinggali manusia, di mana keadaan kesehatan manusia secara fisik dapat terjaga. Maka itu, kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera. Teman-teman sekalian, sebagai penutup, ada pepatah yang mengatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Kedepannya, saya juga berharap kita sebagai umat manusia dapat lebih giat lagi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Demikianlah pidato singkat dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat kepada kita semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata yang saya ucapkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu guru beserta teman-teman sekalian. Di sini saya akan membawakan pidato tentang pendidikan moral. Nah, sebelum saya memperjelas dan memperdalam pidato saya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Nama saya Amelia Surbakti, kelas 4 semester pagi A, dengan NIM 193306010008. Pertama-tama puji syukur kita aturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat-Nya kita dapat dengan suasana tenang dalam berpidato. Bapak Ibu guru, hadirin yang berbahagia beserta teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini izinkan saya menyampaikan pidato singkat saya tentang pentingnya pendidikan moral dalam kehidupan kita bangsa rakyat Indonesia. Bisa dikatakan, pidato adalah pilar bagi bangsa ini. Semakin baik moral masyarakat Indonesia, maka semakin kokoh dan kuat bangsa kita. Suatu bangsa akan lemah ketika masyarakat sudah tidak bisa menunjukkan moralnya. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi kita rakyat Indonesia untuk menjaga moralitas kita dari pengaruh-pengaruh buruk yang dapat merusak nilai kearifan kita sebagai rakyat Indonesia. Nah, kita tidak boleh dengan mudahnya terbuai yang kemudian menyalahgunakan kemudahan-kemudahan yang kita dapat. Kita harus memanfaatkannya dengan tujuan-tujuan yang sangat bersifat positif. Teman-teman, dalam pidato kali ini tentang pendidikan moral, sangatlah penting tanggung jawab besar bagi orang tua untuk selalu memantau putra-putrinya agar terhindar dari berbagai hal segala negatif yang tidak memiliki moral. Nah, hanya ini yang bisa saya sampaikan
pidato saya kali ini. Semoga teman-teman dan saudara-saudari sekalian beserta Bapak Ibu guru puas dalam mendengar pidato saya. Penutup dari pidato saya menyampaikan agar kita semua dapat menjaga diri terlebih dahulu, khususnya bagi saya sendiri, agar kita dapat lebih menjaga diri sendiri. Hanya ini yang dapat saya sampaikan dalam pidato saya. Jika ada kata yang saya ucapkan salah, saya meminta maaf kepada saudara sekalian. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, Ibu dosen Nanda Dwi Astri SSSPD MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah retorika, dan teman-teman kuliah yang berbahagia. Pertama-tama, kita ucapkan puji dan syukur atas berkat dan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, kita dapat berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pidato singkat mengenai penerapan pembelajaran kepada siswa-siswi secara daring di masa pandemi. Yang kita ketahui sekarang, kita adalah mahasiswa-mahasiswi dengan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, di mana kita memiliki visi dan misi mulia sebagai tenaga pendidik di masa yang akan tiba bagi kita. Disitulah kita memiliki peran dan tanggung jawab yang penting sebagai pengajar atau menjadi guru yang dipercaya orang tua dan negara mendidik anak murid yang tidak hanya pintar dalam pembelajaran saja, namun dapat pintar dalam sikap dan sifat bagi dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Dan yang kita ketahui juga, pandemi belum pulih seutuhnya di Indonesia. Jadi kemungkinan pembelajaran akan ditetapkan secara daring atau online. Di sini kita yang akan menjadi guru harus menerapkan sistem pembelajaran namun tidak jenuh. Misalkannya saja, melakukan pembelajaran di SMP. Yang kita ketahui, anak SMP akan mulai mencari dan mendalami minat dan bakat yang ia kuasai maupun sukai dengan iringan emosi yang labil. Di sini kita harus memahami mereka secara psikologis. Ditambah adanya kendala-kendala yang terjadi, baik itu mulai dari sinyal yang tidak stabil, keterbatasan kuota internet, dan terlalu canggung untuk bertanya kepada guru tentang materi yang tidak mereka pahami. Guru dapat menerapkannya bisa melalui dengan pembelajaran via Zoom atau tatap muka secara virtual. Bisa dengan waktu 20-25 menit dan dapat meminta siswanya 20-25 menit penjelasan materi, sisanya mengerjakan tugas. Dan dapat meminta siswa-siswi melakukan pertanyaan di portal pembelajaran kelas secara tertutup, agar mereka tidak malu atau canggung bertanya. Dan dapat melakukan beberapa praktek tugas yang dilakukan guru terhadap muridnya, baik membuat dan membacakan puisi, pantun, cerpen dengan bebas, atau dengan menuliskannya dengan bahasa daerah mereka masing-masing atau dari daerah lainnya. Dan disitulah guru dapat mengajak muridnya untuk mengembangkan bakat mereka, baik melalui perlombaan secara online atau dimuat dalam koran dan lain sebagainya. Tapi masih dalam bimbingan kita yang sebagai guru, agar mereka tidak terjebak dalam perlombaan abal-abal yang dapat merugikan mereka. Disitulah mereka tahu akan kemampuan mereka dalam perlombaan-perlombaan. Dan kita juga sebagai guru
tidak hanya sekedar sebagai pengajar saja. Guru juga bisa menjadi konselor bagi muridnya. Contoh, misalnya saja menanyakan bagaimana aktivitas murid di masa pandemi dalam keseharian dan menanyakannya secara keseluruhan semua murid dan memberikan masukan seperti motivasi, dukungan semangat, dan arahan, tetap menjaga diri dan mengikuti protokol kesehatan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata dan ucapan tutur yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu dosen dan juga yang saya sayangi teman-teman sekalian. Tema pidato saya pada hari ini adalah tentang vaksinasi. Sudah hampir 1 tahun Indonesia terkena virus COVID-19. Namun di balik musibah ini ada hikmahnya. Di Indonesia sendiri ada lebih dari 1 juta orang terdampak COVID-19. Vaksin COVID-19 memang sudah tersedia, tapi tidak semuanya cukup untuk masyarakat Indonesia. Dampak vaksin COVID-19 terhadap pandemi akan bergantung pada beberapa faktor ini, termasuk faktor-faktor seperti efektivitas vaksin, seberapa cepat mereka disetujui, diproduksi, dan dikirim, dan berapa banyak target jumlah orang yang akan divaksinasi. Pemerintah menargetkan setidaknya 60% penduduk Indonesia secara bertahap akan mendapatkan vaksin COVID-19 agar mencapai kekebalan kelompok. COVID-19 nantinya perlu tetap diikuti dengan kepatuhan menjalankan protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker dengan benar, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. Demikianlah pidato pagi ini yang saya sampaikan tentang vaksinasi. Apabila ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Salam sehat. Terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen kami dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan hikmat-Nya sehingga kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini izinkanlah saya untuk menyampaikan pidato tentang pentingnya pendidikan bagi masa depan. Pendidikan merupakan proses belajar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Pendidikan bukan hanya proses mentransfer ilmu dari seorang pendidik kepada peserta didik. Pendidikan memegang peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena disinilah cita-cita dan masa depan bangsa akan diteruskan oleh para generasi mudanya. Sayangnya tidak semua generasi muda saat ini memahami arti pentingnya suatu pendidikan. Karena itu bagi kita yang mendapatkan kemudahan dalam pendidikan, marilah kita gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mencapai prestasi setinggi-tingginya. Pendidikan merupakan salah satu cara untuk mencapai cita-cita. Semua cita-cita tidak akan tercapai tanpa pendidikan yang memadai. Hadirin sekalian yang saya hormati, mengingat pentingnya pendidikan bagi kehidupan, mari kita manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan mempersiapkan diri untuk meraih pendidikan setinggi mungkin agar cita-cita yang diimpikan tercapai. Hadirin yang saya hormati, demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, yang terhormat Bapak Ibu dosen kami dan yang kami sayangi teman-teman sekalian kelas 4 pagi A. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya masih memberikan kita nafas kehidupan sampai sekarang. Dan kali ini saya akan memberikan pidato singkat yang bertemakan dengan kebersihan. Semua kita pasti sudah tahu bahwa tempat seluruh makhluk hidup bernaung adalah lingkungan. Dan kebersihan lingkungan adalah sangat berdampak pada penghuninya. Maka dari itu, kita harus bisa menjaga kebersihan lingkungan kita agar kita bisa hidup aman dan nyaman.
Terkhususnya bagi kita para mahasiswa-mahasiswi Universitas Prima Indonesia, kita juga harus bisa menjaga kebersihan lingkungan kampus kita ini. Sebagai tindak awalnya, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Karena masih banyak dari kita masih sembarangan buang sampah. Ada yang di bawah laci, ada yang di sudut-sudut, bahkan ada yang langsung membuang secara sembarangan begitu saja. Mungkin dari kita menganggap itu sepele, tapi ingat, hal yang sepele seperti itu bisa menimbulkan dampak yang negatif pada kita. Maka dari itu, kita harus bisa menjaga kebersihan lingkungan kampus kita ini. Jikalau kampus kita bersih, maka kita juga akan mendapatkan dampak yang positif bagi kita sendiri. Baiklah, sekian dari pidato dari saya. Jika ada kata yang salah dan yang kurang, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya Sonia Hutagalung. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Nanda Dwi Astri sebagai dosen pembimbing mata kuliah retorika, dan yang saya sayangi serta yang saya cintai teman-teman saya semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas rahmat dan kuasa-Nya kita masih diberi kesehatan sampai saat ini, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini. Di sini saya akan mengambil tema, yaitu tentang pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan makna pendidikan dan pentingnya pendidikan. Pendidikan adalah proses belajar untuk mencapai pengetahuan. Pendidikan bukan hanya sebagai proses mentransfer ilmu si pendidik kepada peserta didik, melainkan untuk menciptakan sumber daya manusia dan mencetak generasi bangsa yang cerdas. Pendidikan berperan penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena di pendidikan inilah timbulnya cita-cita bangsa negara. Tetapi sampai saat ini masih banyak remaja-remaja yang tidak mengerti akan hal itu. Sampai mereka dari sekolah berseragam tetapi tidak sampai di sekolah. Mereka berkeluyuran, nongkrong, dan lain-lain. Tetapi mereka mengaku kepada ibunya, kepada orang tuanya bahwa mereka pergi ke sekolah. Tetapi nyatanya tidak. Padahal di luar sana masih banyak peserta didik yang tidak bisa melanjutkan pendidikannya dengan berbagai alasan, seperti masalah biaya dan lain-lain. Dan banyak juga peserta didik yang di luar sana, mereka pergi ke sekolah harus melewati sungai atau berjalan kaki dengan beberapa kilometer, dan tidak seberuntung kita saat ini. Pergi ke sekolah masih ada transportasi, pergi ke sekolah masih dibiayain. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan waktu kita untuk belajar. Jangan kita sia-siakan waktu kita dengan hal yang tidak penting, agar kita bisa membangun bangsa Indonesia, agar kita bisa mencapai cita-cita kita, dan kita bisa mengurangi kemiskinan dan kebodohan di Indonesia ini. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama bekerja sama, hindarilah yang namanya kemalasan. Kepada teman-teman yang saya sayangi, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Kemiskinan dan kebodohan di Indonesia ini. Oleh sebab itu, marilah kita sama-sama bekerja sama, hindarilah yang namanya kemalasan. Kepada teman-teman yang saya sayangi, hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada tutur kata saya yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat bagi kita semua yang ada di sini. Perkenankan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Vita Putriani Harefa, mahasiswi Universitas Prima Indonesia
program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat-Nya kita masih boleh berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan yang baik ini, izinkan pula saya menyampaikan pidato saya yang berjudul Seks Bebas. Seks bebas sudah tidak asing lagi kita dengar di telinga kita, dan dipergunakan oleh anak-anak remaja maupun orang dewasa. Untuk itu, dalam pidato ini, saya menganjurkan kepada teman-teman sekalian untuk tidak melakukan seks bebas jika belum menikah, dan bergaulah sesuai tradisi dan norma yang diajarkan di negara kita. Jangan lagi mempersepsikan bahwa budaya barat harus diambil. Secara keseluruhan, budaya kita bukan seks bebas. Perlu ada seleksi budaya yang masuk ke negara kita ini. Seks bebas dapat mengganggu pandangan dan cara kita dalam bersikap. Jadilah generasi penerus bangsa yang berintegritas, sehingga kita dapat menjadi generasi yang dapat mengembangkan negara Indonesia, menjadi generasi cemerlang di masa depan bangsa. Sekian pidato saya, mohon dimaafkan jika ada salah kata dan pengucapan atau penyampaian saya. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, terima kasih buat Ibu dosen kami, Ibu Nanda Dwi Astri, SS SPD MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, dan tidak lupa juga dengan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat-Nya kita masih diberikan kesehatan hingga saat ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato singkat tentang pergaulan bebas. Di zaman modern yang serba teknologi seperti sekarang ini, banyak orang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Pergaulan bebas adalah pergaulan yang sudah menyalahi norma-norma yang ada di dalam masyarakat, seperti mabuk-mabukan, merokok, balap liar, bahkan sampai hamil di luar nikah. Pergaulan bebas dapat disebabkan beberapa faktor, antara lain kurang mendapat ilmu keagamaan, kurangnya kesadaran, bahkan bisa karena terpengaruh temannya yang nakal. Selain itu, pergaulan bebas bisa terjadi karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua, sehingga anak mencari perhatian di luar rumah, atau bisa jadi karena orang tua terlalu mengekang terhadap anak, jadi anak merasa tertekan dan akhirnya terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Jadi, pergaulan bebas adalah perbuatan yang sudah menyalahi norma, perbuatan yang tidak terpuji dan merugikan diri sendiri dan masyarakat. Jadi, membentengi anak dengan ilmu agama itu sangat penting dilakukan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kiranya pidato yang dapat saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata yang saya sampaikan yang tidak berkenan di hati para hadirin, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat rahmat dan hidayah-Nya lah sehingga pada hari yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa berkumpul pada saat ini. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak untuk kesempatan yang berharga ini. Berdirinya saya di sini adalah untuk membawakan pidato bertema tentang pendidikan. Semoga gagasan saya ini bisa diterima dan mampu memberikan manfaat untuk kita semua. Hadirin yang bahagia, pendidikan adalah sebuah elemen penting dalam kehidupan yang harus menjadi perhatian semua pihak. Lahirnya bangsa yang cerdas dan bijaksana dimulai dari generasinya. Begitu penting arti sebuah pendidikan dalam membangun sebuah bangsa yang kuat. Bagaimana dengan kondisi pendidikan kita saat ini? Tentunya kita semua sadar bahwa untuk memajukan pendidikan Indonesia, semua pihak haruslah bersinergi. Hadirin yang terhormat, dalam rangka memajukan pendidikan Indonesia harus dimulai dari lembaga formal tempat, di mana anak-anak bangsa ditempa. Perlunya regulasi yang baik dan juga matang untuk bisa memberikan pendidikan terbaik untuk anak bangsa. Perbaikan harus kita lakukan untuk memaksimalkan lulusan dalam negara nantinya. Semua itu tidaklah bisa didapatkan dengan
instan, butuh proses yang panjang dan juga konsisten yang tinggi. Kita sama-sama menyadari bahwa sistem pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Tentunya sistem yang digunakan juga harus sesuai dengan kebutuhan pendidikan saat ini. Bukan hanya soal mengajar hingga pandai saja, namun juga mendidik karakter dari anak didik itu sendiri. Pendidikan karakter itu sangatlah penting untuk diterapkan di lembaga-lembaga formal seperti sekolah. Untuk itu mari kita sama-sama memajukan pendidikan Indonesia dengan terus berupaya dan juga berinovasi dalam mendidik. Jika bukan kita, siapa lagi? Dan jika bukan sekarang, kapan lagi? Bangsa yang besar adalah bangsa yang dalamnya terbangun unsur-unsur yang saling bersinergi. Maka dari itu, mari saling mengeratkan pegangan untuk Indonesia yang lebih. Hadirin yang saya hormati, demikian pidato singkat saya ini yang sempat saya bawakan kali ini. Semoga pidato singkat ini dapat mengena dalam benak hadirin sekalian. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anissa Lalafasina Sembiring dengan NIM 193301011019 ingin membawakan pidato yang berjudul Menjaga Kebersihan Lingkungan. Yang terhormat Ibu dosen yang kami cintai dan teman-teman yang saya sayangi. Marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan darinya. Teman-teman yang saya cintai, pertama-tama kita perlu sadari bahwa lingkungan itu adalah tempatnya manusia. Maka kita harus menjaga lingkungan kita dengan baik agar kita juga diberikan keuntungan dari bumi yang kita jaga. Dalam menjaga kebersihan lingkungan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu apa arti kebersihan. Seperti yang kita tahu, kebersihan adalah sebagian dari iman. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan agar tercipta kehidupan yang layak dan sejahtera bagi kita sebagai manusia. Cara yang paling simpel dalam menjaga kebersihan lingkungan kita adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ya, teman-teman yang saya cintai, sebagai penutup saya ingin mengutip pepatah yang menyatakan kebersihan adalah sebagian dari iman. Saya juga berharap dari pepatah tersebut kita dapat lebih semangat lagi, lebih rajin lagi untuk menjaga kebersihan lingkungan kita. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita mengucap syukur atas segala berkat Tuhan karena pada hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir di tempat ini untuk mendengarkan pidato yang akan saya sampaikan yang berjudul Peran Masyarakat dalam Menghadapi Virus Corona. Virus Corona merupakan masalah besar yang terjadi dalam berbagai belahan dunia. Virus Corona telah menyebabkan berbagai masalah besar dalam bidang pendidikan, sosial, masyarakat maupun kesehatan masyarakat. Virus Corona harus cepat ditanggulangi. Kita sebagai masyarakat sangat berperan besar dalam menghadapi virus Corona. Misalnya, mengikuti aturan-aturan pemerintah, yaitu 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak minimal 1 meter. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus melakukan langkah-langkah kecil, yaitu menjauhi kerumunan, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan lingkungan kita. Dengan begitu, kita dapat membantu pemerintah untuk menanggulangi virus corona yang terjadi di negara kita. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus berperan aktif dalam menghadapi virus corona ini. Oke, sekian dari pidato saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, kita dapat berkumpul di pagi ini dalam keadaan sehat walafiat.
Terima kasih saya ucapkan atas waktu dan tempat yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan karakter yang hadapannya kelak para generasi muda yang mempunyai visi besar dalam membangun bangsa ini. Saya juga berharap semoga apa yang akan disampaikan ini dapat bermanfaat khususnya bagi saya dan kepada semua yang dapat hadir di tempat ini. Hadirin yang saya hormati, saat ini banyak bangsa kita telah menghadapi persoalan yang sangat serius, yaitu menurunnya moral di kalangan remaja. Banyak remaja yang sudah terpengaruh oleh sikap hidup hedonis dan kehidupan yang mengabaikan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari data yang telah disampaikan oleh beberapa lembaga. Misalnya, salah satu lembaga independen memaparkan fakta yang mencengangkan bahwa 65% remaja saat ini sudah pernah melakukan hubungan seksual seperti ciuman, seks bebas, dan bahkan berhubungan dengan sesama jenis. Tidak hanya itu, data yang telah dikeluarkan dari Badan Narkotika Nasional atau BNN tidak kalah mengherankan. Mereka mengeluarkan data bahwa pengguna narkoba dari golongan remaja mencapai 79% pada tahun 2015. Angka ini mengalami kenaikan sekitar 20% dari tahun lalu. Bahkan mereka juga menyatakan bahwa setiap 7 menit terdapat korban yang meninggal dunia akibat penggunaan narkoba. Hadirin yang saya hormati, data-data tersebut cukup membuktikan apa yang telah terjadi saat ini. Lantas, di manakah peran pendidikan guru, orang tua? Mengapa para remaja saat ini terjerumus ke dalam kehidupan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat kita? Setelah diteliti, ternyata pemuda atau remaja saat ini telah kehilangan karakternya. Sebagai kesatria, hal ini disebabkan lemahnya pendidikan karakter yang mereka dapatkan baik di sekolah maupun di rumah. Lebih dari itu, sekolah saat ini hanya mengutamakan pendidikan yang mengejar hasil berupa nilai daripada mendidik anak agar mempunyai karakter yang baik dan mulia. Hal ini bisa dilihat dari berkurangnya jam pendidikan moral dan Pancasila atau PPKN di sekolah. Oleh sebab itu, yang kita butuhkan saat ini adalah contoh pendidikan karakter agar dapat mengatasi permasalahan yang terjadi. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan kepada hadirin yang saya hormati. Mohon maaf apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati hadirin yang sudah mendengarkan ceramah atau pidato saya pagi ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan. Atas berkat dan rahmat-Nya saya masih dapat pidato secara online saat ini. Yang saya hormati Ibu Dosen Retorika dan yang saya sayangi teman-teman saya semua dan yang dapat melihat video ini. Di sini saya akan berpidato mengenai kesehatan. Saat ini banyak warga yang terserang penyakit yang menular, seperti penyakit flu burung, penyakit mata, dan yang paling marak sekarang ini yang kita hadapi adalah penyakit COVID-19. Faktor pertama yang menyebabkan mudahnya manusia terserang penyakit adalah yang pertama faktor lingkungan yang kotor. Faktor lingkungan kotor itu seperti kita membuang sampah sembarangan dan itu dapat menimbun penyakit yang tanpa kita sadari. Maka mulai dari itu, mari kita membuang sampah pada tempatnya dan tidak membuang sampah secara sembarangan. Faktor kedua adalah pencemaran udara. Pencemaran udara seperti asap berkendara dan asap pabrik dan sering juga pengundulan hutan. Maka mulai dari itu, mari kita mulai penghijauan di sekeliling kita dan mengurangi asap berkendara kita. Yang ketiga adalah penyakit COVID-19. COVID-19 ini sangat marak yang kita hadapi saat ini dan cepat sekali menular dan menyebabkan kematian. Maka mulai dari itu, mari kita hindari kerumunan, berjaga jarak, tetap memakai masker dan selalu mencuci tangan.
dan selalu mengikuti protokol kesehatan agar kita terhindar dari segala penyakit. Sekian pidato dari saya. Jika ada tutur kata yang salah, saya minta maaf dan selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat sampai pada hari ini. Di sini saya berdiri, izinkanlah saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang berjudul teknologi internet. Baiklah, kata internet tidak asing lagi untuk kita dengarkan. Dahulu internet jarang dipakai, namun saat ini internet sudah banyak yang memakai. Itu terjadi karena adanya perubahan globalisasi. Dahulu internet hanya bisa digunakan untuk bersosialisasi. Namun saat ini internet dapat membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Saat ini internet sudah berkembang di masyarakat. Internet juga dibutuhkan oleh pelajar, bahkan orang dewasa. Selain untuk membantu kita menyelesaikan pekerjaan kita, kita juga dapat mencari atau menemukan informasi yang luas melalui internet tersebut. Dahulu, internet itu hanya bisa menggunakan handphone atau HP. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, kita bisa mengakses atau menggunakan internet melalui laptop atau komputer. Bahkan anak-anak sampai orang dewasa pun sudah bisa menggunakan internet. Jadi, manfaat dari internet itu sangat banyak, terutama membantu kita untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Dan kita pun bisa mengaksesnya dimanapun dan melalui apapun seperti handphone, laptop, atau komputer. Harapan saya semoga kita semua bisa menggunakan internet dengan sebaik-baiknya. Demikianlah pidato dari saya. Lebih dan kurangnya saya meminta maaf, dan saya akhiri dengan terima kasih dan selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak beserta Ibu dosen sekalian, dan teman-teman saya yang saya sayangi dan saya kasihi. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan pidato ini tanpa kekurangan suatu apapun. Tema kita kali ini yaitu tentang kebersihan lingkungan. Saya melihat banyak sekali sampah berserakan di mana-mana. Kita sebagai manusia, marilah kita bekerja sama. Membuang sampah pada tempatnya itu adalah nomor 1. Lingkungan lestari adalah nafas sehat buat kita. Kita bersih, orang lain juga bersih. Maka dari itu, di mana kita pun berada, marilah kita bersih. Marilah kita jaga kebersihan.
buanglah sampah pada tempatnya. Dan di mana kita bersih, kita pun nyaman belajar, nyaman, sehat. Marilah kita hidup sehat. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu, dan yang saya cintai adik-adik sekalian. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberi kita rahmat dan hidayahnya sehingga dapat berkumpul dengan baik pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, adapun pidato yang akan saya sampaikan kali ini tentang menerangkan menjaga kebersihan. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencintai orang-orang yang suka membersihkan yang ada pada dirinya. Marilah kita membersihkan yang ada segala sesuatu pada diri kita demi terciptanya keselamatan dan kebersihan untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Hadirin sekalian, marilah kita menjaga kebersihan. Jika kita menjaga kebersihan ditiru oleh anak-anak maupun orang-orang yang terdekat dengan kita, maka kita akan mendapat manfaatnya. Mari kita mengajarkan mereka tentang menjaga kebersihan agar mereka kelak menjadi anak yang berbakti, bersih, baik, dan selalu berbuat kebaikan. Dengan mengajarkan kebersihan, anak-anak diharapkan bisa melakukan dan bisa mengerjakan sesuatu hal yang sulit diselesaikan. Seperti kita lihat pada saat ini masih banyak orang-orang yang tidak peduli dengan menjaga lingkungan dan membiarkannya menjadi kotor. Hadirin yang berbahagia, demikianlah pidato singkat yang saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan dapat dilakukan. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita patut mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada saat ini kita masih diberikan kesehatan, dan pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit isi pidato saya pada pagi hari ini. Dan kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato saya mengenai pandemi pada saat sekarang ini. Ya, kita ketahui COVID-19 masih melanda di negara kita maupun di negara yang lain. Seperti yang kita ketahui, pada saat ini COVID-19 masih menjangkiti dunia. Angka kematian yang mungkin terus bertambah bukan hanya di negeri kita, melainkan juga di negeri yang lain. Oleh karena itu, mari kita semua untuk selalu waspada dan mematuhi protokol kesehatan. Jangan terpancing dan terpengaruh dan mengikuti kelompok-kelompok yang berkerumunan, karena kita harus mematuhi protokol kesehatan, menjauhi keramaian demi membatasi dan memutus rantai penyebaran COVID-19 pada saat sekarang ini. Mari kita semua agar taat peraturan yang sudah dibuat oleh pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker, serta menjauhi dari kerumunan dan mengurangi mobilitas dan interaksi. Mari juga kita untuk menghargai kerja keras tenaga medis yang selama ini sudah berjuang untuk melawan COVID-19, dan mari kita doakan agar semuanya senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan oleh Tuhan dalam menghadapi masa pandemi pada saat ini. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Tetaplah menjaga kesehatan dan tetaplah mematuhi protokol kesehatan. Salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati.